Assalamualaikum semua. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kangen sekali rasanya. Sudah 2 minggu saya absen. Semoga kalian masih ingat ya dengan saya yang biasa kasih materi secara highlight tentang hukum internasional. Kali ini saya mengambil judul Honor Killing in Indonesia dengan menaruh tanda tanya di belakangnya. Pertanyaan saya, apakah honor killing atau pembunuhan serupa terjadi di Indonesia? Dan bagaimana penegakan hukumnya jika terjadi di Indonesia? Sebetulnya kasus honor killing sudah lama terjadi di beberapa negara, khususnya Pakistan dan India. Lihat saja poster-poster yang saya ambil dari surat kabar untuk video ini. Menurut saya perlu juga berbagi wawasan kepada teman-teman yang belum mengetahui tentang honor killing. Definisi honor killing atau pembunuhan kehormatan itu sendiri adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap seseorang yang dianggap telah merusak nama baik keluarganya. Biasanya korban pembunuhan kehormatan adalah wanita. Ternyata di beberapa bangsa di dunia, ratusan bahkan ribuan perempuan dibunuh oleh keluarganya setiap tahun atas nama kehormatan keluarga. Sulit menemukan angka yang pasti mengenai honor killing tersebut. Karena pembunuhan sering tidak dilaporkan, kemudian pelaku pembunuhan tidak dijatuhi hukuman, dan konsep pembunuhan demi kehormatan keluarga ada di beberapa negara ditolerir di berbagai masyarakat tertentu. Ada laporan yang disampaikan ke Komisi HAM PBB yang menunjukkan bahwa pembunuhan demi kehormatan banyak terjadi di negara-negara antara lain di Bangladesh, Inggris Raya, Brazil, Ekuador, Mesir, India, Israel, Italia, Yordania, Pakistan, Maroko, Swedia, Turki, Uganda, Afghanistan, Irak, dan Iran. Tentunya penegakan hukum mengenai tindakan honor killing di negara-negara pasti berbeda pendekatan hukumnya. Namun kali ini saya flashback dengan mahasiswa saya yang bernama Wilda menulis tentang honor killing in Pakistan. Kebetulan saya yang menjadi dosen pembimbingnya, sehingga saya bisa mengambil contoh penegakan hukum tindakan honor killing di Pakistan. Ada instrumen internasional yang seringkali dijadikan rujukan untuk tindakan honor killing, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, atau disingkatnya dengan CEDAW. CEDAW menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Lebih rincinya, konvensi ini menetapkan persamaan hak untuk perempuan, kemudian terlepas dari status perkawinan mereka di semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil. Pakistan negara peserta yang meratifikasi CEDAW. Namun untuk mengimplementasikannya di Pakistan mengalami hambatan secara aspek hukum. Walaupun pemerintah Pakistan telah menegaskan dan mengecam tindakan honor killing dengan dirumuskannya dan diresmikannya The Criminal Law atau Amendment Act tahun 2004 atau juga bisa disebut juga sebagai Honor Killing Act sebagai bukti pemerintah Pakistan berkomitmen akan mengeliminasi honor killing dan kekerasan terhadap perempuan. Namun realitanya adanya praktek hukum yang diskriminatif secara gender, terutama perempuan yang dipersulit dengan adanya justifikasi tindakan dengan menekankan nilai-nilai kultural. Singkatnya, di Pakistan adanya qisas dan diat ordonansi yang menjadi bagian dari keputusan parlemen dalam hukum kriminal Pakistan. Jadi, pelaku bisa bebas
di mana pengadilan memberikan pilihan terhadap korban ataupun keluarga korban dengan diperbolehkannya untuk memaafkan atau dengan meminta kompensasi kepada pelaku honor killing. Oke, saya coba memberikan sebuah contoh mengenai kasus honor killing di Pakistan. Di sini saya ambil 3 contoh dalam skripsinya Wilda, di mana seorang perempuan berusia 20 tahun dibunuh lalu dibakar di dalam sebuah van karena membantu temannya kawin lari. Kemudian pembunuhan di desa Makol itu dimandatkan langsung oleh Dewan Desa dan didukung oleh ibu kandungnya. Itu kasus pertama. Kasus kedua, Zainab Bibi yang berusia 16 tahun tewas setelah dibakar ibunya di Lahore. Pernikahannya dengan seorang montir bengkel tidak disetujui keluarganya. Kemudian kasus ketiga, Mukades Bibi umur 22 tahun tewas dibunuh ayah, ibu dan kakaknya. Dilansir, perempuan yang tengah mengandung anak keduanya itu dibunuh karena diduga pihak keluarga tidak menyetujui atas pernikahannya. Fakta-fakta yang telah saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa jutaan kehidupan perempuan di Pakistan dibatasi oleh budaya dan tradisi. Kemudian fenomena honor killing menjadi pembunuhan yang lazim dilakukan. Banyaknya honor killing yang terjadi di Pakistan membuat masyarakat dunia mengeluh supaya lembaga-lembaga internasional mendorong pemerintah Pakistan untuk melakukan implementasi terhadap konvensi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu CEDAW. Dan balik lagi, yang perlu saya garis bawahi, implementasi CEDAW tidak berjalan dengan mulus karena ada hambatan yang seperti tadi saya sudah uraikan. Kembali ke pertanyaan awal saya, apakah honor killing atau pembunuhan serupa terjadi di Indonesia? Kalau terjadi di Indonesia, bagaimana penegakan hukumnya? Saya membaca berita di surat kabar kompas.com. Di situ mengungkapkan ada kejadian pembunuhan adik kandung oleh 2 kakak kandungnya dengan sadis karena siri atau malu karena korban diduga menjalin hubungan di luar nikah. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersangka dan saksi keluarga mengarah ke kasus siri atau malu, di mana kedua tersangka meyakini korban telah menjalin hubungan di luar nikah. Kata siri menurut makna harafiah dalam bahasa Bugis dan Makassar berarti malu atau rasa malu, sedangkan siri menurut makna kultural berkaitan dengan hal kehidupan budaya masyarakat suku bangsa Bugis Makassar. Siri lebih erat kaitannya dengan martabat atau kehormatan. Jika kita melihat kasus tersebut, dapat diasumsikan bahwa pembunuhan itu termasuk honor killing atau pembunuhan secara sengaja demi menyelamatkan kehormatan sesuai dengan tradisi Sulawesi Selatan. Namun di Indonesia tetap memberlakukan hukum nasionalnya, yaitu pasal 80 ayat 3, kemudian pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian juga pasal 340 junto pasal 338 KUHP junto pasal 55, 56 KUH pidana. Yang perlu digarisbawahi yaitu di Indonesia, pembunuhan untuk kehormatan macam itu tetap diberlakukannya hukum positif Indonesia. Tidak seperti di Pakistan yang sudah menjadi suatu hal yang lazim terjadi. Oke, sekian dulu paparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.